Dua tersangka pencurian diringkus polisi tak lama setelah membawa kabur sepeda motor milik warga yang tengah berbelanja. Dalam penangkapan tersebut, satu tersangka dilumpuhkan karena melawan petugas dengan senjata tajam. Dua anggota sindikat pencurian motor yang berprofesi sebagai satpam ditangkap polisi setelah terbukti terlibat sedikitnya 11 aksi pencurian di Bandar Lampung. Sriwijaya FC kembali gagal meraih hasil positif pada pekan ke-13 kompetisi Championship 2025-2026. Bermain di kandang, Laskar Wongkito harus mengakui keunggulan PSMS Medan dengan skor 1-3 sekaligus memperpanjang catatan tanpa kemenangan. Selamat pagi saudara, seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Niat membeli motor roda 3 untuk menunjang usaha justru berujung petaka untuk pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya tertipu setelah pelaku berpura-pura sebagai pemilik kendaraan dan mengarahkan pembayaran ke rekening pribadinya. Pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan dugaan penipuan ke Polrestabes Palembang setelah gagal mendapatkan sepeda motor yang akan dibeli. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 lalu. Kasus bermula saat korban mencari motor roda 3 untuk keperluan usaha melalui media sosial. Korban kemudian menghubungi seseorang yang mengaku sebagai penjual dan menawarkan kendaraan sesuai kebutuhan. Setelah melihat kondisi motor dan menyepakati harga, korban mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Namun saat hendak mengambil kendaraan, korban mendapati pemilik motor yang sebenarnya tidak mengenal pelaku. Uang yang telah ditransfer juga dipastikan tidak pernah diterima pemilik kendaraan tersebut. Nego-nego kan, dari 17 juta ke 10 juta, jauh kan negonya itu. Nah siapa yang datang giur harga itu kan? Tentunya kalau sudah dicek, TP ke nomor ini, dikasihlah nomor itu. Nomor rekening dia dikasihnya. Terus sudah itu, pas lah sudah nelpon itu kami ngomong kan, ini tuh ada minus, katanya kan minus. Ini TF, pas sudah kami TF, katanya agi aku telepon adik aku tadi, dia ngomong adik aku tuh yang punya Kaisar itu, dia ngomong adiknya. Nah pas sudah ditelepon, pas mati teleponan kami berdua tuh ngomongin soal TF tadi, pas mati sudah di TF, dibloknya. Saat ini laporan korban masih didalami Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang untuk mengungkap pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, aksi komplotan pencuri yang menyasar sebuah toko sembako di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas. 4 pelaku membawa kabur makanan ringan dari lemari pendingin. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi komplotan pencuri yang mondar-mandir mengamati situasi di sekitar toko sembako di kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. 4 pelaku datang menggunakan 1 unit mobil sebelum beraksi. Para pelaku memotong kawat dan teralis pagar toko dengan peralatan yang dibawa, lalu menggasak puluhan makanan ringan dari lemari pendingin serta sebuah timbangan. Aksi tersebut dilakukan dalam kondisi toko sepi. Pencurian baru diketahui setelah seorang warga yang melintas melihat lampu toko dalam keadaan mati dan pintu teralis terbuka. Pelaku juga sempat merusak gembok pintu gudang namun diduga gagal. Kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, rupanya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap gimana kan. Nah, jingoknya lagi bol itu. Pintu tuh. Dia tuh jingok masih ada uang. Ya, kate sudah balik. Apa yang hilang ya? Ya seperti ya itulah minuman-minuman yang di situ lagi dus-dusan itu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, proses sudah. Lagi diproses. Total pelaku berapa orang tadi, Mbak? 4 jadi ya. 4 ya? 4. Oke. Bawa apa mobil mereka? Bawa mobil i-line kecil kena ya dia bawa ya. Warna apa, Bu? Warna hitam. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai barang bukti.
Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, diduga akibat pengemudi mengalami mengantuk, sebuah minibus menabrak sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga. Pasangan suami istri bersama anaknya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di atas flyover Angkatan 66 Palembang yang mengakibatkan 3 orang mengalami luka serius. Insiden bermula saat sebuah minibus melaju searah dengan sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga dari depan Rumah Sakit Hermina menuju PTC Mall. Saat berada di flyover, minibus menabrak sepeda motor tersebut, diduga akibat pengemudi ngantuk sehingga gagal menghindari kendaraan di depannya. Ketiga korban yang merupakan pasangan suami istri beserta anaknya langsung dilarikan ke rumah sakit dengan satu korban dilaporkan sempat tidak sadarkan diri. Tadi sudah kami tanya bawa mobil, informasi ini muslim dan nabrak dari belakang kendaraan yang bapaknya anaknya. Usai kejadian, minibus dan sepeda motor dibawa ke pos Laka Lantas Demang Lebar Daun. Sementara itu, pengemudi minibus masih dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, diduga mengalami kerusakan pada kemudinya. Sebuah truk terjun dari jembatan layang setinggi sekitar 5 meter di Kertapati, Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kendaraan mengalami kerusakan parah. Ini sopir apa? Ceng. Sopir di mana? Sebuah truk tanpa muatan terjun dari jembatan layang setinggi sekitar 5 meter di kawasan Kertapati, Palembang pada Jumat 26 Desember 2025 sore lalu. Insiden terjadi setelah truk lebih dulu menabrak besi pembatas jembatan hingga patah sebelum akhirnya jatuh. Benturan keras saat truk menghantam permukaan jalan mengundang perhatian warga sekitar yang bergegas mendatangi lokasi kejadian. Truk diketahui melaju dari arah Musi 2 menuju Simpang Nilakan di Kertapati sebelum diduga mengalami kerusakan kemudi. Pengemudi tidak mampu menguasai kendaraan hingga truk terjun dari jembatan. Penyebab lakanya karena lepas astir. Astirnya lepas, jadi mobilnya ke kanan terus. Ke kanan, numbur, pembatas, jembatan, terus langsung ke bawah. Sang sopir nggak sempat nginjak rem atau panik atau gimana waktu kejadian? Sopir sempat nginjak rem, tapi karena panik tadi. Tiba-tiba yang setirnya tadi lepas, jatuh ke bawah dia. Oh, tiba-tiba nih, itu lepas, jadi langsung banting gitu ya? Lepas setir tadi tuh. Ada korban jiwa? Sementara alhamdulillah tidak ada korban jiwa, untuk sopir cuma luka-luka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir mengalami luka ringan dan kendaraan rusak parah. Truk telah dievakuasi ke pos Laka Musi 2 untuk penanganan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berita kriminal lainnya, saudara, seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pencurian sepeda motor saat memarkir kendaraannya di depan kamar kosnya. Motor milik korban hilang dibawa kabur seorang pria yang menutup wajahnya dengan helm. Sepeda motor milik seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan, Raib, dibawa kabur pencuri saat diparkir di depan kamar kosnya di Jalan Bungaran 4, Jakabaring. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 17 Desember 2025 silam. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku yang menutupi wajah dengan helm cepat membawa kabur motor korban. Aksi pencurian tersebut luput dari perhatian pemilik karena korban saat itu berada di dalam kamar. Salah seorang penghuni kos menyebut motor yang dicuri merupakan milik temannya yang berstatus mahasiswi. Awalnya kos ini kak, bertamu sama kak. Terus caknya hilangnya tuh pas aku lagi kampus kak. Agak lama sih kak caknya, dari jam 12-an. Tawannya tuh caknya jam 2-an kak. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi dan kini masih dalam proses penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, 2 anggota sindikat pencurian motor yang berprofesi sebagai satpam ditangkap polisi setelah terbukti terlibat sedikitnya 11 aksi pencurian di Bandar Lampung. Motor hasil kejahatan tersebut diketahui dijual ke Jabung, Lampung Timur. DF dan DP tertunduk saat dibawa Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Keduanya ditangkap usai terlibat serangkaian pencurian sepeda motor di 11 lokasi berbeda di Bandar Lampung. 2 pria asal Natar dan Raja Basa ini menjalankan aksinya dengan berkeliling mencari sepeda motor yang luput dari pengawasan pemilik. Dari hasil pengembangan, keduanya diketahui berprofesi sebagai satpam di salah satu pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Motor hasil curian dibawa ke wilayah Lampung Timur untuk dijual. Karena beriringan ada 5 motor totalnya. Oke. Jadi yang keduanya sendiri adalah warga Natar sama Raja Basa, dan sehari-hari mereka berprofesi sebagai satpam di Indoproses. Sementara itu polisi masih memburu 1 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, angin kencang lokal berdurasi singkat disertai hujan melanda permukiman warga Kampung Bumi Depasena Jaya, Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung. Cuaca ekstrim ini mengakibatkan belasan rumah serta area tambak milik warga mengalami kerusakan. Ini merupakan detik-detik saat terjadi angin puting beliung disusul hujan deras menerjang kawasan tambak udang di Kampung Bumi Depasena Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya sejumlah rumah hingga fasilitas tambak alami rusak parah. Warga mengatakan peristiwa angin kencang cukup cepat, hanya berdurasi 1 hingga 2 menit, namun meluluh lantakan banyak bangunan yang dilewatinya. Saat kejadian, banyak warga yang panik hanya bisa berlindung di dalam rumah yang lebih aman. Kejadian persisnya yang jelas angin dari arah barat ke timur. Jadi begitu kejadian sekitar 2 menit lah. Kejadian muter singkat pokoknya. Kenceng anginnya. Jadi anginnya singkat. Jadi rumah 4 ini kena. 4 rumah ini akhirnya ya seperti ini jadinya. Ini tiang-tiang ini sampai keangkat semua ini. Karena udah di Pasca kejadian, warga dibantu petugas terkait langsung bergotong royong membersihkan material bangunan yang berhamburan serta memperbaiki rumah dan fasilitas tambak udang yang rusak. Dari data sementara, total ada sekitar 9 rumah dan beberapa tambak udang yang alami kerusakan ringan hingga berat. Terkait dengan musibah atau bencana alam, puting beliung, jadi yang terjadi kemarin kira jam 15 ya, 15.00 dan korban yang terkena dampak setelah kita lakukan cek TKP, ternyata ada lebih kurang 9 rumah, 9 kakak yang terkena dampak dari puting beliung tersebut. Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir dan diprediksi akan kembali terjadi, masyarakat diimbau untuk terus waspada dan menjauhi bangunan lama serta pohon besar di saat terjadinya hujan dengan angin kencang. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Sedangkan dari Bengkulu, 2 tersangka pencurian diringkus polisi tak lama setelah membawa kabur sepeda motor milik warga yang tengah berbelanja. Dalam penangkapan tersebut, 1 tersangka dilumpuhkan karena melawan petugas dengan senjata tajam. Aksi kawanan pencuri motor yang terekam kamera pengawas di sebuah minimarket di Karangtinggi, Bengkulu Tengah berakhir cepat. Polisi menangkap 2 tersangka sesaat setelah kejadian. Kedua tersangka ditangkap saat berupaya melarikan diri membawa motor hasil curian ke Kabupaten Kepahyang.
Dalam proses penangkapan, polisi melumpuhkan satu tersangka yang berusaha melawan dengan senjata tajam. Pencurian dilakukan ketika korban memarkirkan motor di area minimarket. Tersangka yang sudah mengintai cepat merusak kunci kendaraan dan membawa kabur motor korban. Berbekal laporan cepat dari korban dan rekaman kamera pengawas, polisi melakukan pelacakan hingga menemukan dan menangkap tersangka. Keduanya diketahui merupakan spesialis pencuri motor yang meresahkan warga. Sudah ditemukan, sudah dapat diamankan pelaku tersebut di Polres di daerah Payang, tepatnya di Jalan Baru Tubak Mono, situ. Dan alhamdulillah kedua pelaku diamankan di Tubak Mono tersebut. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu Tengah untuk pengembangan kasusnya. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, Saudara, lebih dari 10.000 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu dijadwalkan mengikuti retret di rumah ibadah sebagai upaya penguatan kapasitas dan pembentukan aparatur yang lebih profesional, berintegritas, serta dekat dengan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar program retreat untuk aparatur sipil negara sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pembinaan aparatur. Program ini menyasar lebih dari 10.000 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu. Berbeda dari retreat pada umumnya yang dilakukan di barak militer atau hotel, pembinaan ASN kali ini akan dilaksanakan di rumah ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kegiatan tersebut digelar secara bergantian dan terjadwal. Pendekatan keagamaan dipilih untuk membentuk karakter ASN yang lebih baik, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Dengan penguatan nilai tersebut, ASN diharapkan mampu menjalankan tugas sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni membantu rakyat. Retreat ini sebenarnya sebagai stimulan, begitu, menjadi vitamin bagi seluruh ASN untuk lebih bersemangat hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Konsepnya bagaimana? Konsepnya berbasis rumah ibadah. Jadi kita tidak menggunakan barak, tidak menggunakan hotel, tetapi menggunakan rumah ibadah. Kalau yang Islam nanti fokusnya di masjid, di musola. Kalau yang Kristiani fokusnya di gereja-gereja. Kalau yang Hindu, Buddha, Konghucu menyesuaikan juga. Selain aspek pembinaan, pelaksanaan retret di rumah ibadah juga dinilai lebih efisien dan mampu menekan pengeluaran daerah di tengah upaya penghematan anggaran. Program ini diharapkan memberi dampak nyata untuk peningkatan kualitas aparatur di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi membatasi operasional kendaraan sumbu 3 yang berlaku mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebagai upaya menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang sumbu 3 selama arus Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini berlaku mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 untuk menjaga kelancaran lalu lintas meski belum terjadi lonjakan signifikan arus mudik. Data Dinas Perhubungan Jambi, arus mudik Natal dan Tahun Baru justru tercatat menurun sekitar 18% dibandingkan tahun lalu. Namun pemerintah tetap menyiapkan 11 pos pelayanan untuk memberikan informasi dan bantuan bagi pengendara. Dari tanggal 19 kemarin pukul 16 sampai dengan tanggal 4. Kemudian apa yang rekayasa dilakukan? Kami berkoordinasi dengan kepolisian dan BPTD terkait. Dan untuk di sub itu sudah menyiapkan 11 pos pelayanan yang mendampingi juga pos pengamanan yang dibuat oleh aparat keamanan kepolisian. Juga pos terpadu. Di 11 kabupaten kota kita sudah melakukan pos pelayanan, itu memberikan informasi dan sebagainya. Sementara itu, kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas melalui ruang kendali, serta berkoordinasi dengan instansi terkait terutama menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kita perlu waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi. Di beberapa tempat di wilayah Jambi sudah ada yang mengalami longsor, di wilayah Kerinci contohnya, sehingga langkah-langkah kami di Telantas sudah berkoordinasi dengan BPJN dan Dinas PUPR untuk menempatkan alat berat
di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Pengendara diimbau tetap waspada dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran perjalanan. Wiradani Damani, Kompas TV, Jambi. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Dari informasi lainnya, Polda Sumatera Selatan memberangkatkan personel Satuan Brimob untuk memperkuat upaya bantuan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Personel tersebut ditugaskan membantu penanganan dampak banjir di Gayo Lues, Aceh. Kapolda Sumatera Selatan memimpin 100 personil Satuan Brimob yang diberangkatkan untuk penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Personil dikirim ke Gayo Lues, Aceh melalui jalur darat dengan dukungan kendaraan operasional Rantis, perlengkapan logistik, mesin pengolah air bersih, dan genset. Di lokasi penugasan, personil akan difokuskan pada pembersihan wilayah terdampak serta pembangunan hunian sementara, termasuk pengoperasian dapur, lapangan, dan alat pemurni air. 100 personil Brimob Polda Sumsel ini akan bergabung dengan sekitar 900 personil Brimob dari daerah lain yang lebih dulu diturunkan. Bantuan mitigasi pasca bencana di wilayah Aceh. Dan khusus untuk personil Polda Sumatera Selatan dari Sat Brimob ini akan ditugaskan ke Kabupaten Gayo Lues. Kalau petunjuk dari Mabes Polri adalah tadi mitigasi pasca bencana, artinya rekan-rekan juga mungkin memonitor ya kondisi di Aceh yang sebagian itu tertimbun. Nah ini tentu perlu dilakukan bantuan-bantuan, apakah dalam bentuk pembersihan wilayah atau mungkin juga sekaligus untuk pembangunan rumah sementara. Sebelumnya, Polda Sumsel juga telah menyalurkan puluhan ton bantuan logistik untuk membantu warga penyintas bencana di wilayah Sumatera. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketakutan saat polisi membubarkan balap liar berujung petaka bagi seorang warga di Palembang. Saat berusaha menyelamatkan diri, korban meninggalkan sepeda motornya dengan kunci masih tergantung, hingga kendaraan tersebut dirampas orang tak dikenal. Iwan Saputra, warga Banyu Asin, melaporkan pencurian sepeda motornya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang pada Rabu 24 Desember 2025 sore kemarin. Laporan dibuat usai motornya raib diduga dirampas sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa bermula saat korban menonton balap liar di Jalan Residen Haji Abdul Rozak, Celentang pada Minggu 9 November 2025 silam. Situasi mendadak ricuh ketika terdengar teriakan yang menyebut kedatangan polisi, membuat korban panik dan berlari meninggalkan sepeda motornya dengan kunci masih menempel. Sedang balap liar. Nonton atau kita balap liar? Nonton, Pak. Terus duduk di samping itu, yang rame-rame itu bilang ada polisi, Pak. Lalu lari meninggalkan motor, Pak. Yang motor yang nangkep tuh ada tiga, Pak. Motor tiga. Orang berapa jumlahnya kalau jumlahnya ada 8, Pak. Ada 8. Lagi pas nyetir motor itu. Itu polisi beneran atau bukan? Nah, belum tahu, Pak. Polisi beneran. Tapi diteriakin polisi sama yang lain? Diteriakin lain polisi. Saat menoleh ke belakang, korban melihat salah seorang dari kelompok tersebut membawa kabur motornya. Korban menduga ada sekitar 8 orang tak dikenal yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Korban baru melaporkan kejadian itu setelah mengetahui sepeda motornya dijual secara online. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski telah dipasangi kunci tambahan, sepeda motor milik seorang mahasiswa di Palembang menjadi sasaran pencurian. Kawanan pelaku membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara mengangkat ban depan motor korban. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Sungai Sahang, Ilir Barat 1, Palembang pada Senin 22 Desember 2025 dini hari lalu.
Pelaku awalnya mencoba menyalakan motor dan membawanya kabur dengan dikendarai. Namun kunci tambahan yang terpasang membuat pelaku kesulitan dan kebingungan. Tak kehabisan akal, pelaku akhirnya membawa motor korban dengan menggotong roda depan. Aksi tersebut dilakukan dua pelaku. Satu pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara satu lainnya menunggu di luar pagar sambil mengamati situasi sekitar. Pemilik motor Gading Islami Pasha bersama orang tuanya mendatangi Polrestabes Palembang untuk membuat laporan polisi. Cowok kalau dikunci tambahan di cakramnya dikasih gembok. Motor apa yang hilang? Apa? Vario 25. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Korban merupakan warga Prabu Mulih yang tengah menempuh pendidikan di Palembang dan motor tersebut sehari-hari digunakan untuk keperluan kuliah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hingga akhir tahap pertama pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, baru sekitar 70% calon jemaah haji 2026 asal Sumatera Selatan yang menyelesaikan pembayaran. Untuk memastikan kuota tetap terisi, Kementerian Haji dan Umrah Sumsel menyiapkan 2.000 lebih calon jemaah haji cadangan. Masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap pertama yang dibuka sejak 24 November ditutup pada 23 Desember 2025. Dari tahapan ini baru 70,46% atau 4.115 calon jemaah haji asal Sumatera Selatan yang melunasi biaya dari total kuota 5.840 jemaah. Untuk memastikan kuota tetap terisi, Kementerian Haji dan Umroh Sumsel menyiapkan 2.358 calon jemaah haji cadangan. Mereka dipersiapkan untuk segera mengurus paspor, istita'ah, kesehatan, serta mengikuti pelunasan pada tahap kedua meski keberangkatan tetap mengacu pada kuota dan nomor urut yang telah ditetapkan. Pelunasan BP tahap kedua dijadwalkan pada 2 hingga 9 Januari 2026. Dengan waktu yang relatif singkat, calon jemaah diharapkan segera melengkapi persyaratan dan menyelesaikan pelunasan. Ya, kita harap jemaah agar memanfaatkan waktu yang singkat itu, ya, jangan berlama-lama atau menunda. Takutkan di akhir waktu terjadi lagi seperti akhir-akhir kemarin tanggal 23. Sistem yang ada itu down. Mudah-mudahan yang jelas kita berharap ya 100% itu dengan cadangan segitu banyak ya akan terpenuhi. Belum optimalnya persentase pelunasan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai gangguan pada sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dan jaringan hingga pertimbangan ekonomi serta keputusan menunda keberangkatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC kembali gagal meraih hasil positif pada pekan ke-13 kompetisi Championship 2025-2026. Bermain di kandang, Laskar Wongkito harus mengakui keunggulan PSMS Medan dengan skor 1-3 sekaligus memperpanjang catatan tanpa kemenangan. Menjamu PSMS Medan pada pekan ke-13 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sriwijaya FC tak mampu tampil maksimal. Bermain di hadapan pendukungnya, Laskar Wongkito harus menelan kekalahan 1-3 dari tim tamu. Sriwijaya FC sempat tertinggal lewat gol Rudiana menit ke-15, sebelum mampu menyamakan kedudukan 1 menit berselang melalui gol Sultan Ziko. Namun PSMS kembali mengambil alih kendali pertandingan dengan mencetak 2 gol tambahan lewat Risman Maring menit ke-64 dan Rudiana menit ke-70. Hingga laga usai, Sriwijaya FC gagal mengejar ketertinggalan. Dari sisi permainan, tuan rumah kalah bersaing dengan kondisi fisik pemain turut mempengaruhi jalannya pertandingan. Fisiknya pemain, kita main di kandang tapi yang banyak kram malah pemain kita sendiri. Tapi alhamdulillah saya tekankan pemain yang penting nggak cedera. Semua alhamdulillah aman untuk pertandingan selanjutnya. Sementara itu, meski meraih kemenangan, PSMS Medan menilai belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaik. Saya belum puas lah untuk pertandingan ini, meskipun kita menang 3-1 lawan Sriwijaya, tapi kita harus kita perbaiki lagi per lini dari mulai belakang, tengah, depan, juga kiper. Kekalahan ini membuat Sriwijaya FC masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara grup 1 dengan raihan 2 poin dari 13 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Aksi kawanan pencuri motor yang terekam kamera pengawas di sebuah minimarket di Karangtinggi, Bengkulu Tengah berakhir cepat. Polisi menangkap 2 tersangka sesaat setelah kejadian. Kedua tersangka ditangkap saat berupaya melarikan diri membawa motor hasil curian ke Kabupaten Kepahyang. Dalam proses penangkapan, polisi melumpuhkan 1 tersangka yang berusaha melawan dengan senjata tajam. Pencurian dilakukan ketika korban memarkirkan motor di area minimarket. Tersangka yang sudah mengintai cepat merusak kunci kendaraan dan membawa kabur motor korban. Berbekal laporan cepat dari korban dan rekaman kamera pengawas, polisi melakukan pelacakan hingga menemukan dan menangkap tersangka. Keduanya diketahui merupakan spesialis pencuri motor yang meresahkan warga. Sudah ditemukan, sudah dapat diamankan pelaku tersebut di Polres di daerah Payang, tepatnya di Jalan Baru Tubakmono situ. Dan alhamdulillah kedua pelaku diamankan di Tubakmono tersebut. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu Tengah untuk pengembangan kasusnya. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Pelan. DF dan DP tertunduk saat dibawa Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Keduanya ditangkap usai terlibat serangkaian pencurian sepeda motor di 11 lokasi berbeda di Bandar Lampung. 2 pria asal Natar dan Raja Basa ini menjalankan aksinya dengan berkeliling mencari sepeda motor yang luput dari pengawasan pemilik. Dari hasil pengembangan, keduanya diketahui berprofesi sebagai satpam di salah satu pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Motor hasil curian dibawa ke wilayah Lampung Timur untuk dijual. Karena beriringan, ada 5 motor totalnya. Jadi yang keduanya sendiri adalah warga Natar sama Raja Basa, dan sehari-hari mereka berprofesi sebagai satpam di Indogrosir. Sementara itu, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Menjamu PSMS Medan pada pekan ke-13 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sriwijaya FC tak mampu tampil maksimal. Bermain di hadapan pendukungnya, Laskar Wongkito harus menelan kekalahan 1-3 dari tim tamu. Sriwijaya FC sempat tertinggal lewat gol Rudiana menit ke-15, sebelum mampu menyamakan kedudukan 1 menit berselang melalui gol Sultan Ziko. Namun PSMS kembali mengambil alih kendali pertandingan dengan mencetak 2 gol tambahan lewat Risman Maring menit ke-64 dan Rudiana menit ke-70. Hingga laga usai, Sriwijaya FC gagal mengejar ketertinggalan. Dari sisi permainan, tuan rumah kalah bersaing dengan kondisi fisik pemain turut mempengaruhi jalannya pertandingan. Fisiknya pemain, kita main di kandang, tapi yang banyak kram malah pemain kita sendiri. Tapi alhamdulillah saya tekankan pemain, yang penting nggak cedera. Semua alhamdulillah aman untuk pertandingan selanjutnya. Sementara itu, meski meraih kemenangan, PSMS Medan menilai belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaik. Saya belum puas lah untuk pertandingan ini, meskipun kita menang 3-1 lawan Sriwijaya, tapi kita harus kita perbaiki lagi per lini dari mulai belakang, tengah, depan, juga kiper. Kekalahan ini membuat Sriwijaya FC masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara grup 1 dengan raihan 2 poin dari 13 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi,
Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.